Ya, kita mulai aja. Terima kasih banyak atas kehadirannya teman-teman pada Zoom meeting pada pagi hari ini di hari yang cukup kejepit karena besok dari libur. Terima kasih sudah bersemangat. Kali ini saya akan bisikan salah satu tema yang cukup populer di karangan Gen Z, yaitu FOMO. Tetapi karena kita adalah kuliah di komunikasi politik, ya, bagian dari prodi di Public Digital Public Relation, maka kita akan mengkaitkannya dengan calibrate communication. Seperti apa sih FOMO itu menjadi tren dan kaitkan di komunikasi digital di ranah PR dan kemudian bagaimana cara kita membuat kampanye publik yang berkaitan dengan politiknya. Secara definisi, yaitu kan FOMO itu kan singkatan fear of missing out. Jadi seseorang yang mengalami ketakutan itu jika dia tertinggal, ya kan. Contohnya ini kan yang sekarang itu kemarin itu ada BTN BTN itu ya maraton ya, BTN Jak Maraton itu kan, atau eh, BTN Marathon, di mana itu juga banyak istilahnya para pelari-pelari culture kita yang istilahnya mereka hanya baru baru berlari setahun, 2 tahun, atau mungkin beberapa minggu, hanya ikut-ikutan FOMO. Bahkan FOMO-nya itu akhirnya ujung-ujungnya itu berakhir tragis, gitu kan? Berakhir tragis bukan hanya sekedar kram. Kalau saya kram kaki itu menjadi suatu hal yang biasa ketika lari ataupun jogging dan lain sebagainya, tetapi berujung kepada meninggal dunia. Ini kan menunjukkan bagaimana ketika orang itu melihat suatu hal, melihat suatu kegiatan, melihat suatu event atau melihat itu menunjukkan bahwa dia itu tidak mau ketinggalan dengan acara itu, rela membayar mahal, bukan 100-200 ribu, tapi 500 ribu, bahkan sampai jutaan demi jersinya aja ya, demi jersinya ataupun medali yang bisa dipamerkan di status WA personal, di status WA, ataupun di-upload di Instagram, dan bahkan itu dikoleksi. Ini menunjukkan fear of missing out itu sebenarnya kalau yang diungkapkan oleh Chris Hodgkinson di tahun 2016 yang meneliti lebih banyak tentang FOMO, itu merupakan suatu konsep yang terkenal di dalam budaya pop culture, itu kan dalam pop culture, dan itu umumnya co-opted and successfully utilized in commercial advertising appeal to initiate sales. Jadi itu justru menjadi semacam nilai jual dan menjadi konsep yang ditiru ataupun menjadi konsep untuk dihiperbolakan, untuk dimetaforakan, untuk dipersonalisasikan agar konsep tersebut atau jualan tersebut itu bisa menjadi laku gitu. Jadi itu ketika suatu produk, ketika suatu layanan atau suatu event, misalnya BTN Jak Marathon kemarin yang sedang viral itu kan, itu bisa menjadi event yang FOMO, itu menjadi event yang bukan hanya FOMO di kalangan Gen Z tetapi milenial, Gen X dan lain sebagainya, itu justru menjadi sukses karena itu akan menarik banyak orang untuk membeli tiketnya, akan menarik banyak orang untuk ikut dalam atau ikut andil dalam event tersebut. Jadi FOMO itu umumnya itu berkaitan dengan adanya tendensi to experience anxiety. Jadi ada kekhawatiran yang berlebihan. Kekhawatiran berlebihan ketika orang itu merasa ditinggal atau merasa tidak ikut menjadi bagian suatu tren tersebut, terutama tren lari maraton. Karena ketika kita lari, misalnya saya jogging atau misalnya saya lari, saya lihat itu orang itu cenderung bukan karena faktor ingin mendapatkan kebugaran, stamina, fit, tapi lebih ke arah faktor culture-nya sendiri. Sepatunya menarik, ya kan, sepatunya Hoka, sepatunya Esik, ataupun sepatu-sepatu yang mahal, terus apa istilahnya jersinya mahal, terus menggunakan headset yang mahal. Jadi istilahnya itu menjadi gaya hidup, walaupun sebenarnya itu adalah gaya hidup yang sehat. Saya sangat setuju juga, tetapi ketika itu akhirnya menjadi suatu hal yang dia tidak bisa mengukur dirinya sendiri, akhirnya berakhir dengan suatu kedukaan, tentunya itu menjadi suatu hal di mana kita juga akan ikut berduka cita. Karena itu bagaimanapun tujuan akhir dari FOMO adalah rekognisi. Tujuan akhirnya itu adalah rewarding experience from the others. Jadi bagaimana pengakuan orang lain itu adalah segalanya. Pengakuan dari orang lain itu segalanya. Kalau misalnya di kalangan dosen, di kalangan peneliti seperti saya, menulis jurnal Scopus atau menulis jurnal yang terindeks Scopus di luar negeri itu tanpa membayar ya, tanpa artikel processing charge, itu merupakan suatu suatu kebanggaan tersendiri, dan saya pernah mencapainya
Dan akhirnya ya karena saya dalam artian FOMO yang untuk positif gitu kan. Untuk saya mengukur sendiri walaupun ketika itu mengorbankan banyak hal ya, mengorbankan waktu, mengorbankan energi, mengorbankan harus mengorbankan kolaborasi dan mengorbankan banyak hal lah istilahnya. Jadi kan demi demi artinya pengakuan. Jadi FOMO itu sebenarnya bukan hanya Gen Z karena semua orang itu butuh eksis, orang itu butuh rewarding, orang itu butuh recognize, dan orang itu akan ada di dalam hatinya itu ada semacam ketakutan-ketakutan ketika dia tertinggal dengan tren. Bukan hanya tertinggal dengan tren, tertinggal dengan zaman, tertinggal dengan apa. Jadi FOMO itu sebenarnya suatu fenomena yang lazim, suatu fenomena umum, tetapi itu akan menjadi suatu hal yang negatif ketika itu akan dieksploitasi dan hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu semata. Ada beberapa ciri khas positif ya Pak, ciri khas yang umumnya berkaitan dengan korelasi positif dalam arti bukan positif dampaknya ya, tetapi FOMO itu biasanya itu berkaitan dengan depresi. Jadi ada keinginan akhirnya terdepresi di dalam dirinya, ada anxiety, ada kekhawatiran, ada neurokriticism. Neurokriticism itu bagaimana saraf-saraf di dalam tubuh manusia, itu dalam otak manusia itu selalu terdistraksi kepada hal-hal yang populer, terlalu terdistraksi terhadap hal yang memang viral di media sosial. Tetapi itunya itu ya umumnya itu kan umumnya juga itu bahwa FOMO itu tidak berkaitan dengan dampak negatifnya, itu tidak berkaitan dengan upaya membangun kesadaran. Ketika sudah ikut ya sudah, ketika sudah mengikuti tren itu sudah, ketika memiliki memiliki itu ya sudah, kemudian diupload memiliki sesuatu dan itu bagian dari FOMO, kemudian diupload di media sosial ya sudah, tidak menjadi semacam kesadaran. Kenapa itu tidak menjadi semacam kesadaran seperti diungkapkan oleh risetnya di Giola Fioravanti itu? Karena apa? Karena itu tidak berkaitan dengan sustainability, itu tidak berkaitan dengan jangka panjang. Seharusnya ketika FOMO itu menjadi suatu hal yang positif dan itu menjadi alat untuk social kompeten, itu menjadi hal yang positif. Seharusnya FOMO dari suatu, misalnya orang itu suka dengan lari, dia selalu berlari, dia sehari sampai sekali pagi, kemudian besoknya lari lagi, dia lari walaupun berpuasa dan lain sebagainya, dan itu menjadi semacam kompetensi dalam dirinya, itu menjadi suatu hal yang positif. Tetapi lari ketika dia hanya latihan berlari ketika hanya ada event, dia membeli sepatu ketika ada event, sepatunya tidak digunakan, dan itu menunjukkan suatu hal yang FOMO. Jadi FOMO itu sebenarnya bisa menjadi hal yang sisi positifnya. Tergantung bagaimana kita menjaga konsistensinya tersebut. Terus bagaimana FOMO itu dikaitkan dengan calibrate communication. Calibrate communication ini baru saya istilahnya saya baca itu ketika tadi pagi saya membuat semacam proyek, mengerjakan suatu proyek, kemudian saya membaca salah satu jurnal miliknya Prakas dan Thakur yang meneliti tentang berkaitan dengan sustainable consumerism, itu kan di Australia kalau tidak salah. Itu dia menemukan bahwa ternyata dalam mengelola suatu FOMO ya, bagaimana mengelola suatu produk, suatu layan agar agar menjadi semacam FOMO itu diperlukan calibrate communication. Seperti apa calibrate communication itu difokuskan oleh Prakas dan Thakur, itu menunjukkan bagaimana itu upaya untuk menciptakan suatu story, upaya untuk menciptakan narasi berbasis pada value driven choice. Jadi pilihan yang dikendalikan oleh nilai-nilai yang tertentu. Misalnya ketika saya FOMO selalu jogging gitu kan, selalu jogging ketika sedang berpuasa misalnya ya. Jadi saya selalu jogging, saya bukan bikin hashtag berjuang zikir, berjuang jogging, misalnya zikir berpuasa, apa misalnya puasa dengan jogging dan lain sebagainya di TikTok ataupun di Instagram. Saya berusaha untuk membangun nilai. Bahwa membangun nilai itu apa? Misalnya nilai yang saya ingin bangun, walaupun berpuasa kita tidak boleh bermalas-malasan, walaupun berpuasa kita bisa jogging, walaupun berpuasa kita bisa jalan kaki. Jadi ada nilai yang hendak disampaikan. Karena di situ itu apa? Karena setiap orang itu punya differentiate motivation. Orang itu punya different motivation. Jadi motivasinya itu berbeda-beda. Motivasinya berbeda-beda sehingga perlu diakselerasikan. Nantinya itu akan aligning atau itu akan menjadi semacam balutan dan akan menjadi semacam kemasan bagi produk, pesannya, ada labelnya, kemudian didemonstrasikan, kemudian diberikan insentif agar publik, agar masyarakat yang FOMO itu bisa membeli produk tersebut. Jadi calibrate communication itu bukan hanya sekedar nilai, tetapi di situ nilai itu dimunculkan dalam suatu produk, dimunculkan dalam suatu pesan, kemudian ada labelnya. Labelnya bisa hashtag,
labelnya bisa tagline, kemudian di situ didemonstrasikan ketika ketika misalnya jogging ya didemonstrasikan dengan lari menggunakan sepatu itu ketika produknya. Kemudian di situ ada upaya membangun insentif. Insentif itu bisa dalam bentuk bagaimana kalau misalnya mau gratisan ya kolaborasi, kalau kita mau jualan produk ya ada promo, ada diskon dan lain sebagainya. Jadi calibrate communication itu lebih bagaimana itu komunikasi mengkomunikasikan dalam berbagai aspek untuk mendukung FOMO tersebut dan itu nantinya produk itu bisa dijual dengan tapi dengan tujuan satu, ada faktor nilainya. Misalnya ini saya akan melihat salah satu di jurnal di tahun 2004 itu ditulis oleh Nitau, dia itu menganalisis tentang kekhawatiran anak-anak muda di Eropa yang berkaitan dengan geopolitik, ya kan? Dia meyakinkan bahwa anak muda atau anak muda sekarang itu mengalami anxiety, mengalami ketakutan, mengalami stres karena adanya ekspansi militer Rusia kan ke Ukraina. Dan itu mau nggak mau, itu kan berdampak terhadap masa depan mereka. Jangan-jangan mereka menjadi wajib militer, ya kan? Mereka menjadi apa anggota akan harus ada pemberlakuan wajib militer dan mereka akan dikirim ke medan perang. Ini misalnya saya ingin membuat semacam campaign bagaimana gitu kan. Andaikan Indonesia itu ada wajib militer. Ini berdasarkan misalnya inspirasi saya ketika saya menonton The Legend of Kitchen Soldier. Teman-teman mungkin sudah nonton ini ya, nonton ini di Netflix. Ini film yang menurut saya komedi yang cukup bagus. Kita menggambarkan bagaimana Gen Z kita itu ketika menghadapi apa ya, ketika menghadapi wajib militer di Korea Selatan. Saya membayangkan bagaimana dengan Indonesia pasti akan sangat berbeda karena Indonesia aja untuk istilahnya untuk bergabung menjadi anggota militer untuk bergabung itu kan diperlukan latihan yang keras, diperlukan dana yang besar, dilakukan persiapan yang kuat, itu kan dilakukan banyak pengorbanan yang kuat untuk bisa menjadi militer. Kalau di Korea Selatan kan wajib ya banyak aktor-aktor ataupun aktris dari penyanyi ataupun pemain drama, pemain drakor di sana itu juga menjadi anggota wajib militer. Di situ diceritakan sebenarnya apakah wajib militer itu suatu hal yang menakutkan? Misalnya saya akan membuat campaign seperti itu. Padahal kalau di Indonesia itu kan adanya Komcat ya, Komcat, Komisariat apa apa ya lupa saya jalan Komcat itu cadangan itu kan ya. Jadi istilahnya itu komponen cadangan, sorry Komcat komponen cadangan. Tetapi komponen cadangan itu kan sifatnya bukan wajib militer ya. Kalau wajib militer kan dalam hitungan tahun, dalam hitungan bulan mereka mendapatkan gaji, mendapat fasilitas, mendapatkan berbagai insentif, tunjangan dan lain sebagainya. Dan kalau di Indonesia diwujudkan di Indonesia pasti itu kan akan banyak sekali kan orang yang akan ikut karena kan banyak sekali pengangguran, itu kan banyak sekali orang yang termotivasi untuk menjadi abdi negara. Tetapi dengan wajib militer itu apakah itu akan menjadi solusi gitu kan misalnya akan menjadi solusi ketika Indonesia adalah terancam dalam perang gitu kan misalnya krisis di Laut Cina Selatan di Laut Natuna itu perlu digali bisa itu bagaimana bagaimana mewujudkan nasionalisme kemampuan orang misalnya Gen Z kita menghadapi begal itu dengan kemampuan pengalaman yang dimiliki dalam dunia militer itu akan menjadi semacam apa kekuatan-kekuatan dan itu bisa menjadi campaign yang berkaitan dengan komunikasi global berkaitan dengan komunikasi politik dan komunikasi publik. Misalnya dalam upaya mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia gitu kan. Alangkah baiknya wajib militer diberlakukan di Indonesia gitu kan. Bagaimana militerisasi bukan hanya masuk ke sekolah tetapi militerisasi itu bagi mereka yang memiliki panggilan untuk menjadi militer dan untuk berjuang mempertahankan NKRI seperti itu. Misalnya untuk kampanye-kampanye positif wajib militer di Indonesia. Dalam hal ini bukan berarti saya mendukung militerisasi, tidak. Tetapi bagaimana wajib militer itu menjadi komponen yang kuat untuk mempertahankan suatu negara ketika akan menghadapi atau adanya ancaman krisis. Misalnya lagi ada FOMO itu berkaitan dengan partisipasi politik di pemilu 2004 lalu itu misalnya tunjukkan jarimu ketika apa namanya ketika ada tinta biru itu akan mendapatkan apa diskon di berbagai merchant, di berbagai bioskop, misalnya di berbagai toko dan lain sebagainya. Ini kan menunjukkan kalau penelitian Syafuddin Ahmad dan Muhammad Masud itu penelitian di Amerika dan beberapa negara Asia dan beberapa negara Muslim itu menunjukkan bahwa FOMO itu adanya faktor personality personality trait.
dan itu juga menjadi upaya untuk apa ya digital politik engagement. Jadi di mana upaya itu untuk meningkatkan partisipasi politik ketika pemerintah untuk meningkatkan partisipasi politik dalam pemilu, ketika partai untuk mendapatkan dukungan, ketika kontestasi politik. Jadi bagaimana FOMO itu dengan cara menunjukkan jari, dengan cara menunjukkan bahwa Anda yang tidak memilih itu tidak memiliki nasionalisme, Anda yang tidak memilih, Anda tidak menjadi masa depan golden age misalnya dan lain sebagainya, dan ada semacam narasi-narasi yang menyudutkan orang yang tidak berpartisipasi di dalam pemilu tersebut. Misalnya ini bagaimana ini yang saya ambil dari internet itu, peka politik lebih dari sekedar mengikuti arus, bahwa tren sekarang itu bahwa anak muda itu kan tidak takut bersuara, seperti ada demo yang kemarin dilaksanakan oleh beberapa mahasiswa Indonesia ya, menuntut misalnya untuk transparansi, menuntut akuntabilitas APBN dan lain sebagainya. Dia akan menyuarakan beberapa tagline-tagline. Jadi mereka ini menjadi menimbulkan gerakan bagaimana gerakan tidak takut bersuara. Ada juga menjadi gerakan-gerakan reformasi jilid 2 dan lain sebagainya. Dan itu menunjukkan bagaimana kampanye-kampanye politik gitu kan, kampanye politik masih menjadi dominasi, istilahnya membangun 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 kesadaran ya, membangun kesadaran awareness di kalangan generasi muda bahwa politik itu milik kita, politik itu adalah masa depan kita. Ini juga bisa menjadi public campaign yang menjadi inspirasi bagi teman-teman. Selain itu, karena saya sekarang lagi riset besar-besaran dalam bidang konsumerisme, itu saya kaitkan FOMO dan konsumerisme. FOMO dan konsumerisme ini umumnya itu adalah purchasing intention for lifestyle product. Jadi umumnya itu FOMO itu dikaitkan dengan lifestyle product, tetapi ketika kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga itu jarang. FOMO itu berkaitan dengan baju, berkaitan dengan boneka, ataupun umumnya itu umumnya itu juga menjadi semacam strategi marketing, digital marketing untuk menarik konsumen. Salah satu FOMO yang cukup populer itu kan pop up ya, boneka kecil Labubu dan berbagai macam boneka. Tokonya belum tutup itu antrinya udah sangat panjang ya di Gandaria. Ini kan menjadi bagaimana sebenarnya itu biasanya tren-tren itu karena bersifat dengan scarcity. Mereka itu produknya limited ya, produknya hanya terbatas dan mereka akan menerapkan scarcity-nya, akan ada kelangkaan sehingga dan hingga orang itu ada rasa keingintahuan dan akan membeli seperti itu. Scarcity itu salah satu misalnya yang sering saya itu adalah coki-coki. Saya cukup sulit itu misalnya untuk membeli coki-coki untuk anak saya. Saya cari di grosir A, grosir B, saya adanya online dengan harga yang cukup mahal. Ternyata itu merupakan salah satu trik marketing untuk membuat scarcity sehingga orang itu akan FOMO ya, karena kan trennya sekarang itu ketika makan roti itu bukan lagi dengan mesis dilatih mentega, tetapi cukup dengan coki-coki kan seperti itu. Bagaimana scarcity kemudian FOMO itu menjadi trik marketing yang pas. Kemudian berkaitan dengan financial market, teman-teman bisa membuat campaign yang berkaitan dengan financial market. Seperti kita ketahui bahwa FOMO itu bisa menjadi bisa menjadi semacam kekuatan karena itu bermain di media digital dan bersifat real time. Salah satu FOMO yang dikaitkan di kalangan investor itu menimbulkan ketakutan bagaimana mereka itu menciptakan kesempatan-kesempatan dan upaya untuk membuat banyak spekulasi. Jadi spekulasi. FOMO-FOMO yang misalnya yang berkaitan dengan financial market, kita ketahui, kita akan memilih menjadi trader atau menjadi investor. Kita ketahui salah satu banyak sekali ya, misalnya teman saya itu cenderung bermain saham itu hanya bersifat trader. Misalnya dia membeli saham bulan lalu, kemudian sekarang sudah naik sekian poin, kemudian dijual, sudah untung jutaan, misalnya 10 juta, 5 juta, dia merasa senang. Ada yang dia memang bersifat trader, ada yang istilahnya dia suka menggoreng-menggoreng saham karena dia bekerja di media misalnya, dia menggoreng saham ini agar naik gitu kan, menggoreng saham itu agar turun, dijatuhkan gitu kan, dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui misalnya dalam konspirasi global aja, banyak perusahaan-perusahaan dunia sekarang itu kan atau investor global itu rata-rata memiliki media. Mereka juga memiliki investasi-investasi besar di Google, investasi besar di berbagai saham semacam di Meta dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ada konspirasi juga kenaikan dan penurunan saham sehingga ketika kita bermain di dalam saham atau bermain di dalam kripto, kita akan
akan cenderung akan menjadi semacam trader atau menjadi investor. Bagaimana dengan kripto itu kan? Kripto itu kan bukan hanya sekedar gaya ya. Saya dulu pernah bermain kripto misalnya dimain di koin dan lain sebagainya. Tetapi ketika merasa bahwa itu sebenarnya menguntungkan siapa yang membeli pertama. Ketika yang membeli terakhir itu hanya semacam skema ponzi aja. Apalagi sekarang banyak banget kripto yang istilahnya palsu, ya kan? Istilahnya palsu, istilahnya dia investasi-investasi sekian hanya menjadi semacam trader, akhirnya dia mengalami kerugian yang sangat besar dan akhirnya terjebak dan bangkrut dan ini menunjukkan suatu hal bagaimana misalnya teman-teman istilahnya senang kripto, misalnya senang saham, boleh membuat campaign tentang hal itu. Bagaimana menjadi investor jangka panjang yang handal, investor yang cerdas, tidak hanya menguntungkan keuntungan jangka pendek, bukan hanya investasi untuk makan, tetapi investasi untuk develop ourselves itu kan seperti itu bisa saja. Tetapi bagaimana ketika teman-teman memilih untuk menjadi trader gitu kan, menjadi trader dengan membeli kripto A, membeli kripto B, membeli Bitcoin, membeli berbagai macam jenis produk kemudian disimpan yang dalam jangka panjang akan naik kemudian bisa dijual akan dijadikan aset dan lain sebagainya karena bagaimanapun itu bisa menjadi semacam game plan kita apakah akan menjadi literasi digital kita bagaimana sebenarnya kita mengembangkan investasi yang lebih sehat. Saya kira itu aja. Mungkin teman-teman ada pertanyaan. Nanti minggu ini insya Allah saya bikin fiturnya jadi teman-teman bisa mengumpulkan tugas UASnya bisa lebih cepat dan bisa saya menilainya lebih meneliti menilainya akan lebih teliti dan lebih detail. Mungkin ada pertanyaan teman-teman? Pak, saya Silakan. mau nanya, Pak. Silakan, Kalau silakan. yang untuk yang FOMO itu kan ada ya brand ya yang Mykonos itu Bapak tahu nggak? Mykonos Parfum itu oh Mykonos. iya, pernah pernah dengar saya. Iya, kemarin kan sempat ramai banget tuh. Kenapa bisa ya nyasarnya ke anak SMP gitu? Soalnya di lingkungan saya juga anak SMP udah pada ngebahas kayak, ntar kita nabung yuk beli Mykonos gitu. Sedangkan kan Mykonos lebih, saya lihat sih marketingnya justru menyasarnya ke orang-orang kantor gitu kan ya, kayak yang udah bekerja. Tapi kenapa bisa nyasar ke anak SMP ya? Iya, kalau di FOMO itu sebenarnya kan punya target orientasi market yang sangat jelas ya, apalagi kalau parfum yang harganya ratusan ribu ya, ratusan ribu. Tetapi ketika orang itu kan ketika terutama Gen Z ataupun anak SMP yang bisa dikatakan masih Gen Z itu kan ada rasa ketertarikan yang mendalam. Jadi ketertarikan rasa mendalam itu adanya tren itu mereka ingin menjadi dewasa lebih cepat itu loh. Aslinya menjadi dewasa lebih cepat. Padahal orang tuanya sendiri sebenarnya tidak menginginkan anaknya itu dewasa lebih cepat. Tetapi anak-anak SMP, bahkan bukan anak SMP, karena kelas 5 kelas 6 itu juga sudah banyak itu kan berlomba menggunakan parfum, menggunakan skincare, ya kan istilahnya mereka istilahnya menjadi generasi yang wangi ya dalam tanda kutip mereka bukan menjadi generasi yang kumuh atau istilahnya orang yang termarginalkan, tetapi dengan menjadi yang wangi itu akan menjadi selalu perhatian. Dan karena itu kan kalau di SMP itu kan masa-masa puber ya, masa puber kalau kita kaitan dengan psikologis mereka ingin mencari perhatian, terutama untuk lawan jenis, untuk meningkatkan status mereka, bahkan untuk kalau misalnya dalam jangka panjang itu ada faktor bagaimana dia ingin mewujudkan dirinya menjadi strata yang lebih tinggi bahkan itu bisa menjadi pansos hanya bermodal dari misalnya istilahnya dia hanya bermodal dari parfum tersebut apalagi sekarang sekarang kita melihat kalau kita misalnya mendesain suatu produk memang ada memiliki segmented market yang sangat jelas tetapi ketika segmented market itu bias gitu kan ya ketika segmented bias itu biasanya tidak akan lebih dari 20%, tidak akan lebih juga dari 30%. Tetapi segmented marketnya itu akan tetap istilahnya akan tetap fokus di situ. 80%-nya akan tetap fokus misalnya itu orang kantoran ataupun orang-orang yang sudah punya uang, udah punya settle penghasilannya, itu akan fokus di situ. Pecah-pecahan atau biasanya itu paling hanya 20% maksimal, kalaupun maksimal 30%. Dan misalnya aja kalau misalnya selain ini ya, selain
selain selain parfum, misalnya ketika orang menjual mobil listrik, saya bolak-balik berkaitannya dengan mobil listrik karena saya memang dekat dengan mobil listrik. Saya mobil listrik. Kalau mobil listrik itu jualnya kebanyakan di mana? Mobil listrik kan jualnya aja di Jabodetabek. Kenapa hanya ada di Jabodetabek? Jabodetabek itu listriknya stabil, iya kan? Jarang istilahnya ada apa pemadaman blackout. Walaupun kemarin ada di daerah Jawa Barat ya, terutama Bandung yang ada di Bekasi, Depok itu kan sering mati lampu dalam beberapa hari lalu. Itu pun jarang gitu kan, tidak terlalu. Jadi segmennya itu ada di Jabodetabek. Jabodetabek, walaupun itu bocor-bocor ke Bandung, bocor ke Batam, bocor ke Kalimantan, itu tidak lebih dari 20%. Karena segmented market itu sudah ada ukurannya. Ukurannya itu kan dari faktor harganya, dari faktor infrastrukturnya, faktor istilahnya, faktor daya beli konsumennya, kemudian faktor prestis dari gengsinya. Jadi ketika misalnya suatu produk parfum itu harusnya itu lakunya di kalangan apa? Kalangan-kalangan para pekerja dan para profesional kemudian laku di anak SMP, saya kira itu hanya bias-bias kecil ataupun deviasi kecil dan itu tidak istilahnya hanya menguntungkan sebagian kecil dari perusahaan dan tidak akan menjadi fokus utama itu kan. Dan ya istilahnya anak mudanya itu pun hanya ikutan FOMO-FOMO aja gitu karena ingin bergaya mungkin wanginya cocok atau lain sebagainya. Itu mungkin penjelasan saya. Mungkin ada diskusi lain Oke. dari teman ingin menanggapi. Silakan ada pertanyaan lain atau sanggahan. Jadi teman-teman nanti tugasnya bisa dikaitkan dari hal-hal yang sepele di sekitar seharian, bisa dari parfum, bisa dari hobi, bisa dari iklan, apa dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Ya sudah karena udah siang. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Jika ada pertanyaan boleh tanya di WA pribadi atau di WA grup. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.